Ali Akbar mirip Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, syahid di Karbala setelah kumandangkan azan. Kisah ini ditulis oleh Miftah Yusuf Pati, Kamis 11 Agustus 2022. Ali Al-Akbar bin Husain adalah cicit yang mirip Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali kami rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami melihatnya, ujar Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Putra sulung Husain ini syahid dalam pertempuran Karbala melawan pasukan Yazid bin Muawiyah. Ali Akbar lahir di Madinah pada 11 Sya'ban 33 Hijriah atau 10 Maret 654 Masehi. Pada saat pertempuran Karbala usianya baru 18 tahun, namun ada yang bilang 25 tahun. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan Ali Akbar dibunuh oleh Murrah ibnu Munkhat pada 10 Muharram 61 Hijriah dalam pertempuran Karbala. Ali Al-Akbar adalah salah satu orang terakhir yang tewas di medan perang. Sejarawan menyebut Ali Akbar adalah putra tertua Sayyidina Husain karena nama Akbar. Akbar adalah kata Arab yang berarti lebih besar atau terbesar. Dua saudaranya bernama Ali Ashar bin Husain dan Ali bin Husain Zainal Abidin. Riwayat lain menyebut Ali Akbar berbadan besar jika dibandingkan saudaranya. Oleh karena itu dia digelari Ali Akbar atau Ali yang berbadan besar. Ali Akbar adalah pemuda soleh, pemberani, cinta perjuangan, dan berani berkurban. Tidak sedikit pun kelemahan terpancar dari jiwanya. Dia seorang pemuda yang tangkas mengendarai kuda. Para ahli sejarah menganggapnya sebagai pemuda Bani Hashim yang mahir mengendarai kuda. Pada Kamis 2 Muharram 61 Hijriah, kafilah Husain sampai di Nainawa. Di sini Hur bin Yazid, komandan pasukan Kufah yang membawa 10.000 prajurit Muawiyah, memperoleh perintah supaya menghentikan Husain di sebuah gurun pasir yang tak berair, tak berpohon, dan tak berbenteng. Sementara itu, guna mencari tempat yang lebih cocok, Sayyidina Husain meneruskan perjalanan hingga sampai di sebuah tempat. Beliau menanyakan nama tempat ini. Ketika mendengar bahwa nama tempat ini adalah Karbala, beliau menangis seraya berkata, "Turunlah kalian. Disinilah darah kita akan diteteskan dan tempat kuburan kita. Disinilah kuburan kita akan menjadi tempat ziarah. Begitulah kakekku Rasulullah menjanjikan." Mendengar seruan ini, para sahabat beliau turun dan menurunkan seluruh barang bawaan. Laskar Hur mengambil posisi di tempat berhadapan dengan Laskar Husain. Imam Husain mengumpulkan seluruh keluarga dan memandangi mereka. Beliau pun menangis. Setelah itu beliau berkata, "Ilahi, mereka telah mengusir kami dari tanah suci. Kakekku Bani Umayyah telah menzolimi hak kami. Ya Allah, ambillah hak kami dari para lalim dan menangkanlah kami atas musuh-musuh kami." Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Kufah, menulis sepucuk surat kepada Husain yang berisi, "Berita ketibaanmu di Karbala telah kami terima. Yazid bin Muawiyah telah memerintahkanku supaya aku tidak tidur sebelum membunuhmu, atau engkau menerima ketentuanku dan ketentuan Yazid bin Muawiyah. Wassalam." Husain berkata, "Surat ini tidak perlu dijawab karena Ubaidullah memang sudah ditentukan menerima azab ilahi."
Setelah Imam Husain membaca surat Ibnu Ziyad, beliau berkata, "Semoga tidak berjaya golongan yang telah rela membeli keridhaan manusia dengan harga amarah Allah, yaitu lebih mementingkan keridhaan manusia atas amarah Allah." Pada Jumat 3 Muharram 61 Hijriah, Umar bin Sya'ad memasuki Karbala dengan laskar Kufah yang berjumlah 4.000 orang pasukan. Di sisi lain, salah satu dari dua putranya yang bernama Hafs mendorongnya untuk membunuh Imam Husain, sedang yang lainnya memperingatkan untuk mengurungkan niat itu. Dan usulan Hafsalah yang terpilih. Dia bersama ayahnya memutuskan diri pergi ke Karbala untuk memerangi Imam Husain. Saat Umar bin Sa'ad mengirim seseorang kepada Husain untuk mengetahui alasan kedatangan beliau ke negeri ini, beliau berkata, "Rakyat kota Anda telah menulis surat kepadaku dan mengundangku. Jika kedatanganku telah membuat Anda tak senang, maka saya akan kembali." Begitu Husain bin Sa'ad mendengar pesan Husain, dia berkata, "Semoga Allah melepaskanku dari memerangi Husain." Saat memasuki Karbala, Husain berkata, "Manusia adalah budak dunia dan agama mereka hanya menjadi hiasan di bibir. Selama kehidupan mereka masih berputar, mereka akan mengikuti agama. Namun begitu ujian dan cobaan datang, hanya sedikit dari mereka yang masih tetap mempertahankan agamanya." Pada Sabtu 4 Muharram 61 Hijriah di Masjid Kufah, Abdullah bin Ziyad berkata kepada warga yang hadir, "Wahai warga Kufah, kalian telah menguji keturunan Abu Sufyan dan telah menemukan mereka sebagaimana yang kalian inginkan. Kalian mengenal Yazid yang berakhlak dan berperilaku baik pada para bawahannya. Seluruh pemberian-pemberiannya berada pada tempatnya yang tepat. Demikian juga dengan ayahnya. Kini Yazid memerintahkanku untuk membagi-bagikan uang kepada kalian dan mengirimkan kalian untuk melawan musuhnya, Husain." Setelah itu dia memerintahkan untuk mengumumkan kepada seluruh warga dan mempersiapkan rakyat untuk bergerak menuju medan laga. Shimar bin Zil Jauzian bersama 4.000 pasukan, Yazid bin Rakab 2.000, Husain bin Namir 4.000, Masyayir bin Rahinah 3.000, dan Nasyar bin Harsyah dengan 2.000 pasukan. Keseluruhannya menyatakan diri siap berperang melawan Imam Husain. Di sisi lain, mendapat tekanan yang begitu kuat, Qais bin Asyab menyarankan agar Husain berbaiat pada Yazid. Namun Husain menolak dan berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan meletakkan tanganku dengan hina di atas tangan mereka, dan juga tidak akan melarikan diri dari medan laga sebagaimana para budak." Berguguran. Tatkala pertempuran hebat sudah dimulai, para sahabat Imam Husain mulai berguguran. Dalam keadaan seperti ini, dengan sabar Husain menyeru musuh-musuhnya agar kembali kepada kebenaran dan keadilan. Ketika pasukan Ibnu Ziyad mengepung dan menyerang para pengikut Husain, Ali Akbarlah yang pertama kali menyambut serangan mereka. Jumlah musuh yang begitu banyak dengan persenjataannya yang lengkap tidak sedikit pun menggetarkan nyali Ali Akbar. Setelah pertempuran yang sangat hebat itu berlalu beberapa saat, sebagian besar para pembela Husain berguguran. Pada saat itu di sekeliling Imam Husain yang tersisa hanya tinggal anggota keluarganya saja. Pada malam Asyura, para pemuda Bani Hashim bertekad mempertaruhkan jiwa mereka sampai titik darah penghabisan.
Mereka tidak rela melihat putra Imam Husain radhiyallahu anhu dibantai di hadapan mata kepada mereka sendiri. Keesokan harinya pada tanggal 10 Muharram, mereka terjun ke medan pertempuran hingga satu persatu berguguran. Ali Akbar dengan penuh hormat meminta izin kepada ayahnya untuk ikut terjun ke medan pertempuran. Dengan penuh haru dan derai air mata, Husain mengizinkan putranya ikut bertempur. Beliau memperlihatkan putranya lalu menengadah ke langit seraya berujar lirih, "Ya Allah, saksikanlah orang-orang ini. Di antara mereka ada seorang pemuda yang perawakannya, perilaku, dan cara bicaranya paling menyerupai Rasulullah. Apabila kami merasa sangat rindu kepada nabimu, maka kami pandangi wajahnya. Ya Allah, jangan Engkau berikan keberkahan atas bumi ini kepada musuh-musuhnya. Cerai-beraikan mereka, koyakkan dada-dada mereka. Jangan Kau ridhoi kekuasaan mereka selama-lamanya. Kami telah menyeru dan mengajak mereka kepada kebenaran, namun mereka malah memusuhi dan memerangi kami." Di hadapan musuh-musuhnya, Ali Akbar mengumandangkan sebait syair, "Aku Ali bin Husain bin Ali. Kami ahlul bait yang dimuliakan Nabi. Akan kutikam kalian dengan lembingku ini hingga kalian terkapar mati. Akan kutebas kalian dengan pedangku ini untuk melindungi ayahku Ali. Dengan suatu tebasan pemuda Hashimi. Demi Allah, diatur oleh anak jizat, aku tak sudi." Pertempuran yang begitu hebat telah membuat jumlah pejuang yang gugur makin bertambah. Ali Akbar yang badannya sudah penuh luka kembali menghadap ayahnya sambil berkata, "Ayah, rasa haus telah membuatku lelah. Berat pedang ini telah menguras tenagaku. Adakah air yang bisa kuteguk?" Sayyidina Husain menangis melihat penderitaan putranya. Lalu dia berkata, "Wahai anakku, kembalilah ke medan pertempuran. Aku berharap sebelum masuk sore hari kakekmu Rasulullah SAW akan memberimu minum dari gelas yang bening, yang tidak akan membuatmu haus untuk selama-lamanya." Kalimat-kalimat lembut yang meluncur dari ayahnya membuat hati Ali Akbar bagaikan disiram tetesan air yang menyejukkan. Dia pun kembali ke medan pertempuran dengan gagahnya. Orang-orang Kufah yang hendak membunuhnya merasa takut berhadapan dengan Ali Akbar, karena Ali Akbar sangat menyerupai Rasulullah SAW. Kumandangkan azan. Ali Husain Al-Ali dalam bukunya berjudul Karbala and Ashura mengisahkan pada pagi hari Ashura, Husain meminta putranya itu untuk mengumandangkan azan. Husain dan banyak wanita di tenda mereka mulai menangis ketika Ali Akbar mulai mengumandangkan azan. Mereka mendapat firasat bahwa itu mungkin kali terakhir mereka mendengar Ali Akbar mengumandangkan azan. Ali Akbar berdiri di depan ayahnya setelah sholat zuhur dan berkata, "Ayah, saya mohon izin untuk pergi dan memerangi musuh-musuh Islam." Ayahnya memberikan izin dan berkata, "Semoga Allah bersamamu. Tapi Akbar, kamu tahu betapa ibu, saudara perempuan dan bibimu mencintaimu. Pergi dan ucapkan selamat tinggal kepada mereka." Ali Akbar masuk ke tenda ibunya, Ummi Laila. Setiap kali dia ingin keluar dari tenda, ibu, bibi, dan saudara perempuannya akan menarik jubahnya dan berkata, "Wahai Akbar, bagaimana kami akan hidup tanpamu?" Husain harus memohon dengan segala cara untuk melepaskan Ali Akbar. Sayyidina Husain membantu putranya menaiki kudanya. Saat Akbar mulai melaju menuju medan perang, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat ayahnya. Dia berkata, "Ayah,
Kami telah mengucapkan selamat tinggal. Mengapa kamu berjalan di belakangku?" Husain menjawab, "Anakku, jika kamu memiliki anak seperti dirimu, maka kamu pasti akan mengerti." Menurut Bal'ami, Ali Akbar menyerang musuh 10 kali dan membunuh 2 atau 3 dari mereka setiap kali. Umar bin Sya'ad memerintahkan tentaranya untuk membunuhnya dengan berkata, ketika dia meninggal, Husain tidak akan mau hidup. Ali Akbar adalah nyawa Husain. Sementara beberapa tentara menyerang Ali Akbar, Murrah bin Mungat melemparkan tombak ke dada Ali Akbar. Murrah ibnu Mungat kemudian mematahkan bagian kayu dari tombak tersebut dan meninggalkan bilahnya di dada Ali Akbar, sehingga membuatnya semakin kesakitan. Ketika Ali Akbar jatuh dari kudanya, dia berkata, "Ya bata alaika minisalam." Setelah mendengar panggilan putranya, dikatakan bahwa Imam Husain kehilangan penglihatannya. Ketika Imam Husain tiba di dekatnya dan mencoba mengeluarkan tombak dari dadanya, kepala tombak itu telah tersangkut di pembuluh darahnya. Dan ketika Imam Husain mencabutnya, jantungnya keluar di sampingnya. Dia berjalan menuju medan perang. Ketika dia pergi ke Ali Akbar, putranya itu meletakkan tangan kanannya di dadanya yang terluka dan lengan kirinya di atas bahu ayahnya. Imam Husain bertanya, "Akbar, mengapa engkau memelukku hanya dengan satu tangan?" Akbar tidak menjawab. Husain mencoba menggerakkan tangan kanan Akbar, tapi Akbar melawan. Kemudian Al-Husain dengan paksa menggerakkan tangan dan melihat bilah tombak itu. Dia membaringkan Akbar di tanah dan duduk berlutut, meletakkan kedua tangannya di ujung tombak. Dia memandang Najaf, tempat ayahnya dimakamkan, dan berkata, "Ayah, saya juga telah datang ke Khaybar saya." Dia mencabut bilahnya, dengan itu sampai ke jantung Akbar. Husain putus asa melihat putranya dalam kesakitan dan stres seperti itu, menangis. Akbar mengirim salam terakhirnya dan syahid.